karena hilang akalnya. Makanya akal mesti dijaga, jangan sampai hilang gara-gara sifat marah. Bahaya nih sifat marah. Ya. Orang kalau udah marah kadang-kadang gara-gara perkara sepele, gara-gara uang parkir main tusuk-tusukan. Ya Bu ya? Betul apa betul? Kadang-kadang gara-gara marah akhirnya kita nggak mendapatkan manfaat dari orang yang kita kenal. Yang tadinya bertetangga hubungannya baik, gara-gara marah jalanan ditutup. Mau lewat kemana? Mau bikin jalan di udara? Nggak bisa. Iya, makanya kita segala sesuatunya jangan pakai amarah, mesti diselesaikan dengan cara baik-baik. Orang berumah tangga juga begitu, jangan marah-marah mulu, ya. Ikutin bagaimana caranya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lihat di dalam kitab diterangkan bahwasanya pernah satu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardoha, istri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ketika itu beliau dipanggil Rasul. Rasul bilang, wahai istriku Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, nih sore-sore begini kayaknya enak nih minum teh nih, dibikinin dah sama Sayyidah Aisyah. Rupa-rupanya ketika dibikinin teh pas Nabi minum, ternyata rasanya bukan manis tapi asin. Asin, salah masukin Bu, yang dimasukinnya bukan gula tapi garam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum seraya memanggil, ya Humairah, wahai istriku Humairah, kayaknya kalau sore-sore minum teh secangkir berdua romantis nih. Akhirnya Sayyidah Aisyah mendekat kepada Nabi. Nabi udah minum setengah, setengahnya lagi diminum sama Sayyidah Aisyah. Ketika diminum wajahnya memerah. Sayyidah Aisyah minta maaf sama Rasul, ya Rasul maafin, saya salah masukin bukannya gula, yang saya masukin garam. Nabi cuman senyum. Nabi bilang, gak apa-apa wahai istriku Humairah, lain kali lain waktu lebih hati-hati, jangan sampai salah bikin lagi. Enak gak kira-kira begitu Bu? Bu punya suami begitu kira-kira enak gak? Adem Bu ya? Gak diomelin, selesainya dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lembut. Pak, kira-kira kalau orang Rawajaya, Pak, orang Rawajaya kira-kira nih, kalau bininya bikinin teh yang dimasukinnya bukan gula tapi garam, pilihannya apa kira-kira? A, disembur pakai air teh. B, bininya dikata-katain, lu bini sambar geledek lu, nikah udah 20 tahun bikin teh aja pakai ketuker, gula ketuker sama garam. Atau yang C, ditakol sama ceret. Atau yang D, pilihan terakhir semuanya benar. Yang mana kira-kira Pak? Kayaknya yang D ya, semuanya benar ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tuh, kan kalau begitu berarti pakainya amarah. Betul gak? Kalau pakai amarah nggak benar. Pasti bakalan apa? Pasti bakalan ada yang tersakiti. Ya, kasih taunya pelan-pelan, baik-baik ya. Lihat bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi mendidik istrinya. Lihat pelan-pelan begitu. Enak Bu ya? Iya, makanya jangan sampai apa? Jangan sampai akal kita hilang gara-gara sifat marah. Yang kedua kata Nabi, karunia yang Allah berikan kepada manusia yang bisa hilang itu mesti kita jaga. Yang kedua adalah din, yaitu agama Islam. Wal hasad yuziluddin, dan sifat hasud itu bisa menghilangkan agama kita. Pak, sifat hasud bisa menghilangkan agama kita. Jadi kita punya agama Islam nih, kita muslim, kita muslimah, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa hilang gara-gara apa? Gara-gara sifat hasud. Tahu sifat hasud? Penyakit hati. Sifat hasud kata ulama, tamani zawalun ni'mah alal ghair, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu binasa. Nggak boleh orang seneng, bolehnya yang seneng dia doang. Orang mestinya susah mulu. Ngelihat orang seneng dia susah, ngelihat orang susah dia seneng. Siapa itu orangnya ya? Di sini nggak ada ya? Nggak ada di sini, di sono ya.
Cuman setannya orang sono kata pindahan dari sini. Lah dia juga. Jangan suka punya sifat hasud. Melihat tetangga beli motor baru, beli koyo 2 pak dipakein semua di mukanya. Tetangga beli motor baru NMAX, beli koyo 2 pak tuh pakein semua. Ya Allah pusing dia. Tetangga beli mobil baru, dia diopnam di rumah sakit. Tetangga dapat gusuran, belanja tuh yang banyak tuh, dia pergi haji rame-rame sekeluarga, dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Tuh orang yang punya penyakit hasud, nggak boleh ngelihat orang seneng, bolehnya yang seneng dia doang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka jangan sampai kita punya sifat hasud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli dzi ni'matin mahsudu. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang menghasut. Ya. Jadi jangan bingung. Jangan bingung kalau kita punya nikmat ada orang yang hasut sama kita. Kenapa? Karena kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang hasut. Karena orang yang enggak punya nikmat siapa yang mau hasut? Betul enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Pohon yang sering ditakolin orang yang banyak buahnya apa yang enggak ada buahnya? Pohon yang sering ditakolin orang yang banyak buahnya apa yang enggak ada buahnya? Yang banyak buahnya. Karena kalau pohonan yang kagak ada buahnya apa yang mau diala? Betul gak? Apa yang mau diambil? Lah orang gak ada buahnya. Nah orang juga begitu. Ketika orang dihasut, maka yang dihasut pasti punya nikmat. Kalau orang yang gak punya nikmat, gak bakal dihasut. Makanya di dalam kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Barojah rahimahullah dikatakan bahwasanya orang yang hasut itu man ya'mal misla amalih. Orang yang hasut dia orang yang punya profesi sama dengan orang yang dihasut, itu pasti. Tukang dagang yang hasut pasti tukang dagang. Itu anak siapa sih tuh? Diam, dengerin. Ya, jangan rame sendiri. Ya kasih kue tuh biar diam, itu kasih kue. Bu, kata ulama orang yang dihasut itu dapat nikmat dari Allah. Dan orang yang menghasut pastinya orang yang punya profesi sama seperti orang yang dihasut. Tukang dagang yang hasutnya siapa? Tukang dagang. Tukang gorengan yang hasut tukang gorengan. Kagak mungkin tukang gorengan yang hasut tukang cendol. Lebih beda dagangannya. Betul gak? Iya, pasti yang satu profesi. Ustadz sama ustadz main hasut-hasutan. Betul gak? Iya, itu penyakit hati tuh. RT sama RT main hasut-hasutan. Iya, pejabat sama pejabat main hasut-hasutan. Iya, orang kaya sama orang kaya main hasut-hasutan. Loh kalau orang kaya sama orang miskin, apa yang mau dihasutin? Iya, makanya yang main hasut-hasutan biasanya apa? Yang sama satu profesi. Satu profesi, makanya jangan sampai punya penyakit hasut, bahaya. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al hasud la yahsud. Orang yang hasud gak akan pernah sukses. Orang yang hasud gak akan pernah sukses. Kenapa? Karena orang lain udah jauh, dia masih jalan di tempat. Kerjaannya ngomongin orang mulu. Selalu ngitungin aib orang, ngitungin nikmatnya orang. Tuh si Pulan tuh lihat tuh beli mobil baru tuh. Ya, padahal lakinya kan security doang. Itu sih gue curiga tuh kalau malam bininya jagain lilin, lakinya ngepet. Na'udzubillah min dzalik. Orang kita tuh paling pinter banget ngitungin yang namanya nikmat orang. Yuk tuh si Pulan tuh lihat kerjanya di anu-anu, gajinya segini, anaknya juga kerjanya di ini, gajinya segini. Tuh ketahuan tuh duitnya udah kelihatan segini tuh. Kadang-kadang kita paling pinter banget ngitungin duitnya orang, ngitungin hartanya orang, sama ngitungin dosanya orang. Tapi nggak pinter ngitungin dosa sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penyakit hasut ini bahaya. Saya ingat banget perkataan dari Murabi Arwahana, guru saya almarhum Al Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Yahya Kebonanas tuh.
Beliau pernah bilang, orang yang hasud, walaupun kita kasih duit dari kantong kita, tiap hari, tiap bulan kita kasih nih, banyak kita kasihnya, maka nggak akan hilang hasutnya sampai nikmat itu hilang dari kita atau dianya mati. Udah dua itu doang. Kalau nggak nikmat itu hilang dari kita atau dianya mati, itu penyakit hasutnya nggak hilang. Naudzubillah min dzalik. Itu saking bahayanya penyakit hasud. Makanya kita mesti banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Jangan suka ngeliatin nikmat orang, kecuali kalau yang namanya sifat gibtoh. Ada sifat yang cakepnya namanya gibtoh. Apa? Gibtoh. Gibtoh itu adalah ketika melihat orang alim, orang soleh, kita pengen kayak mereka. Ya Allah, pengen jadi orang alim kayak mereka tuh, bisa manfaat buat orang. Ya Allah, pengen jadi orang yang soleh kayak dia orang tuh. Biar apa? Biar kita juga banyak amal solehnya. Ngelihat orang yang kaya rajin sedekah, pengen kayak dia. Ya Allah, banyak hartanya biar bisa sedekah. Itu cakep, namanya gibtoh. Tapi kalau hasud tuh penyakit, bahaya. Nggak boleh nikmat itu orang punya, kita mesti hilangin tuh nikmatnya. Gimana caranya? Kalau punya jabatan, orang yang kita hasutin lengser dari jabatannya. Yang punya harta, hartanya habis. Yang punya popularitas, popularitasnya anjlok. Gimana caranya? Dijelek-jelekin namanya. Naudzubillah min dzalik. Tuh penyakit hasud bahaya.